Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini kembali Allah memberikan limpahan nikmat yang tak terhingga untuk kita semuanya, sampailah kita bisa diberikan kemudahan olehnya untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah bisa kita tunaikan di awal waktu. Mudah-mudahan ini menjadi amaliyah salih kita semua yang kelak dengannya Allah subhanahu wa ta'ala membalasi dengan limpahan pahala yang terbaik untuk kita semuanya. Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya di yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini akan kami lanjutkan pembacaan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab tentang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bunyi hadis yang ke-62, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'atu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menceritakan bahwa pada suatu hari aku, kata Ibnu Abbas, berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bersabda, "Hai anak muda, aku akan ajarkan beberapa kalimat kepadamu. Peliharalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kamu meminta pertolongan,
maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah, peliharalah Allah. Yang dimaksud dengan memelihara Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan pemeliharaan, yaitu maksudnya adalah kita bertakwa dengan menghindari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemeliharaan seorang hamba terhadap agama Allah Subhanahu wa taala oleh para ulama dibagi menjadi dua. Pemeliharaan yang pertama yaitu memelihara akan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak melanggarnya. Ataupun kita memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kemudian ditunaikan sebagaimana salat 5 waktu. Atau kemudian menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di dalam pemeliharaan jenis yang pertama. Adapun memelihara agama Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu dengan memelihara anggota tubuh kita, seperti menjaga pandangan, menjaga kemaluan, pendengaran, perut dan juga perkataan kita. Jadi ada dua macam penjagaan kita untuk menjaga agama Allah atau memelihara agama Allah. Yang pertama tadi memelihara akan batasan-batasan dan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua yaitu menjaga atau memelihara anggota tubuh kita sehingga tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sampailah kemudian jika kita memelihara agama Allah, maka kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu Allah akan melindungi kita. Allah akan menguatkan kita dikala kita merasa lemah. Kemudian Allah akan memenangkan kita ketika kita berhadapan dengan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya itu meliputi dua hal. Yang pertama yaitu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap berbagai kepentingan hambanya, yaitu yang terkait dengan keduniaan. Pasti Allah akan memelihara kita. Kemudian pemeliharaan yang kedua yaitu ketika kita dipelihara agama kita dan keimanan kita sampai di akhir hayat kita, kita masih dalam keadaan beriman dan berislam, sampailah kemudian kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Kemudian lanjutan dari arti hadis yang tadi kami bacakan. Ketahuilah, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya andai kata seluruh umat bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat atau kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya melainkan dengan sesuatu yang telah dituliskan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu. Dan andai pun mereka bersatu padu untuk membahayakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu. Karena al-qalam atau pena itu telah diangkat dan tintanya telah ditulis pada lembaran-lembaran yang sudah mengering. Maksudnya setiap ketetapan yang Allah tetapkan jauh-jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menetapkannya. Artinya seandainya hari ini ada orang yang ingin merencanakan untuk melakukan suatu hal yang membahayakan diri kita, jikalau Allah tidak berkehendak, maka itu pun tidak akan terjadi. Sebaliknya jika segerombolan manusia bersama-sama bersatu padu ingin memberikan kemanfaatan kepadamu, jika Allah tidak berkehendak dan belum menakdirkannya, maka itu pun tidak akan terjadi. Disinilah kemudian pentingnya kita beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dan dalam riwayat Tirmidzi yang lainnya disebutkan
peliharalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Maksudnya berada di hadapanmu oleh para ulama yaitu niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Niscaya Allah akan memberikan jalan mudah bagimu di setiap engkau mendapatkan kesulitan-kesulitan. Kata Rasulullah SAW melanjutkan, ingatlah Allah sewaktu kamu berada dalam kesenangan, niscaya Dia akan mengingatmu saat kamu berada dalam kesulitan. Ketahuilah bahwa apa yang luput dari dirimu tidak akan mengenai dirimu, dan bahwa apa yang harus mengenai dirimu tidak akan pernah luput dari dirimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran, dan jalan keluar atau solusi itu bersama dengan kesusahan, serta bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini ada beberapa i'tibar atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sesungguhnya balasan itu akan sesuai dengan perbuatan. Jika kita menjaga Allah, jika kita memelihara agama Allah, niscaya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian hari ini kita menginginkan dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, maka dalam hadis ini kita ditawarkan untuk menjaga Allah dan memelihara agama Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tibar yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan sanggup memberikan manfaat kepada diri sendiri, tidak pula menolak bahaya yang berasal dari dirinya, kecuali semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas izinnya. Ya, tanpa izinnya maka semuanya tidak akan terjadi. Dan yang terakhir, iktibar yang kita bisa ambil adalah yaitu hendaknya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Demikian jamaah rahimakumullah sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada banyak salah dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.